Selamat pagi anak-anak ibu semua. Sehat hari ini kan? Kalau sehat berarti ibu rasa udah siap untuk belajar, ya kan? Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka kita awali terlebih dahulu dengan doa. Silakan satu orang pimpin dulu doa kita hari ini. Silakan Rivaldo. Mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Nak. Ketua kelas, siapa anggotamu yang hadir? Cindy. Kemana si Cindy? Nggak ada kabar dari dia? Tiara? Alpa juga? Cuma 2 orang? Sudah. Kalau demikian, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari tentang penelitian sejarah. Udah ada beberapa dari teman-temanmu kemarin yang sudah bertanya sama ibu apa kekurangan dan kelebihan daripada hasil kerja mereka gitu. Ada kelompok 1 dan kelompok 5. Kelompok 2, 3, 4 gimana, Nak? Udah siap? Berarti mantaplah nanti hasilnya ya. Karena nggak ada bertanya dia sama ibu. Ya kan? Ya, jadi minggu lalu sudah kita pelajari tahapan-tahapan melakukan penelitian sejarah. Yang pertama ada apa, Nak? Langkah-langkah penelitian sejarah? Pemilihan topik. Kedua ada heuristik. Ketiga ada verifikasi. Keempat ada interpretasi. Kelima ada fotografi. Langkah-langkah ini sudah Ibu berikan kemarin tugas membuat penelitian sederhana yang ada di lingkungan sekitarmu, ya kan? Jadi Ibu harap langkah-langkah ini sudah kau jalankan semua. Ada kendala selama pengerjaannya, Nakku? Enggak? Sudah kau jalankan kah semua ini? Sudah? Heuristiknya apa aja kira-kira kau lakukan? Wawancara dilakukan juga. Internet, buku-buku nggak ada. Nah, bagus kalau gitu. Verifikasinya? Verifikasinya, langkah verifikasi apa yang kau lakukan? Memastikan kebenaran dari sumber itu. Udah kau pastikan memang. Jangan nanti kabar-kabar hoaxnya kan, udah kau tampung pula ke hasil kerjamu. Udah kau lakukan verifikasi ini? Ya bagus kalau udah. Interpretasi? Menafsirkan. Kalau sudah kau lakukan tadi verifikasi berarti kau tafsirkan ternyata inilah yang betul gitu ya kan. Nah inilah yang benar gitu. Sehingga kau akhirnya melakukan langkah terakhir yaitu melakukan historiografi. Ibu harap semua hasil kerjamu nanti ya kita tampilkan, kita presentasikan pada hari ini. Jadi Ibu bilang kemarin taruh ke PPT bisa dalam bentuk presentasi dan video. Kemudian nanti sudah bisa kamu upload ke mana? Langkah terakhir Ibu bilang apa? Kemana? Sosmedmu kan?
bikinkan ke sosmedmu nantinya nak, kalau dia dalam bentuk video gitu. Udah kalian bikin? Itu belum? Nah, ya udah kalau gitu presentasi dulu, kita bahas dulu materimu, perencanaan penelitian sejarahmu itu. Nanti kalau sudah mantap baru kita publikasikan. Oke? Sekarang kita tampilkan kelompok. Siapa yang mau tampil terlebih dahulu, nakku? 3. Hah? Ayo. Berurutan aja. Nah, berurutan aja. Silakan kelompok 1 tampil terlebih dahulu. Mereka kemarin katanya mau melakukan penelitian tentang sejarah SMA Negeri 1 Tiga Binanga ya. Ya, silakan kalau demikian. Ayo silakan kelompok 1. Ya, di situ pun bisa. Kenapa? Nah, Iya. Kami kelompok 1. kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil penelitian sederhana kami mengenai topik kami, yaitu tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Tiga Binanga. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Diri. Saya Adelia. Namanya sih Kak. Silahkan ayo. Dari handphone kalian nggak bisa nak? Dari handphone aja bacakan ibu yang tampilkan sama kawan-kawanmu. Untuk kelompok lain, perhatikan ya, di mana mereka membahas tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Tiga Binanga. Mohon untuk ditanggapi nanti, diberikan saran maupun pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Topik penelitian SMA sejarah SMA Negeri 1 Tiga Binanga. Pendahuluan latar belakang. SMA Negeri 1 Tiga Binanga adalah sekolah SMA negeri yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Paro, Kecamatan Tiga Binanga, yang berdiri pada tahun 1963. Saat ini sekolah SMA Negeri 1 Tiga Binanga dipimpin oleh Kepala Sekolah Nurdia SD. Rumusan masalah: 1. Sejak kapan SMA Negeri 1 Tiga Binanga berdiri? 2. Siapa pemimpin SMA Negeri 1 Tiga Binanga sejak berdiri sampai sekarang? Ketiga, bagaimana perkembangan SMA Negeri 1 Tiga Binanga? Saya akan lanjutkan tujuan penelitian. 1. Mengetahui informasi mengenai sejarah SMA Negeri 1 Tiga Binanga. 2. Mengetahui informasi mengenai siapa saja kepala sekolah yang pernah menjabat di SMA Negeri 1 Tiga Binanga. Yang ketiga, mengetahui informasi mengenai perkembangan SMA Negeri 1 Tiga Binanga. Sumber informasi: guru yang sudah senior seperti 1. Ibu Persek atau Nuria SPD. 2. Guru senior atau Ibu Dede. 3. Bayar. Dan juga informasi dari internet seperti berikut. SMA Negeri 1 Tiga Binanga. SMA Negeri 1 Tiga Binanga adalah sekolah SMA negeri yang terletak di Sumatera Utara, Kabupaten Paro, Kecamatan Tiga Binanga. Sekolah ini berdiri pada tahun 1943 dan dipimpin oleh kepala sekolah yang berstatus. Setiap kelas terdiri dari kelas fisika, biologi, dan kelas sosial. Setiap tingkat kelasnya dulunya sebelumnya adanya SMA Negeri 1 Tiga Binanga. Tempat ini merupakan tempat SGB atau sekolah menengah bawah. Dan beberapa waktu kemudian ini menjadi SMA Negeri 1 Tiga Binanga. Dan sebelum dibangun sekolah ini dulunya merupakan pemerintah atau rawa kosong, dan yang dibangun oleh pemerintah. Selanjutnya B. Pemimpin SMA Negeri 1 Tiga Binanga sejak dari berdiri sampai sekarang.
Tiap sekolah tentunya harus memiliki kepala sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja kepada guru dan siswa-siswinya. Ada kepala sekolah SMA Negeri 1 Bidanga, yaitu yang pertama Rastel yang menjabat dari tahun 1965 sampai 1983. Yang kedua Iskia Ketara pada tahun 1983 sampai 1985. Yang ketiga yaitu Deres Jore Ginting yang menjabat selama dari tahun 1985 sampai 1988. Yang keempat yaitu Deres Menakun Ginting pada tahun 1988 sampai 1995. Yang kelima yaitu Hadiah Pinang PLH dari tahun 1995 sampai tahun 1996. Yang ke-6 yaitu Deres Darwin Sebakti dari tahun 1996 sampai 1998. Yang ke-7 yaitu Hadiah Pinang. Yang ke-7 yaitu Deres Tasli Sendiri pada tahun 2003. Selanjutnya itu Hadiah Pinang PH dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Selanjutnya Deres Tasli Sembiring pada tahun 2003 sampai 2013. Yang ketujuh yaitu Menang Ginting SPD MM pada tahun 2013 sampai 2022. Yang kedelapan yaitu Berlian SPD dari tahun 2022 sampai sekarang. Sekolah akan berkembang sesuai jalannya waktu. Bila jelas terungkap kami hari. Sebenarnya sekolah ini dibangun berenang dengan bahan hanya bangunan ruang kecelakaan pada Oktober 2020. Adanya bangunan ruang gerak baru pada Oktober 2012. Adanya pembangunan ruang komputer pada Oktober 2006. Adanya pembangunan ruang teknologi pada Oktober 2006. Bahasan selanjutnya. Setelah tahun 2000, kira-kira ada 25 orang siswa baru yang bertambah dan terus bertambah setiap tahunnya. Dan setelah adanya sistem zonasi di SMA Negeri 1 TK, banyak siswa dapat bersekolah di SMA ini sampai sekarang. Dan kepala sekolah yang paling berpengaruh di SMA hingga saat ini adalah kepala sekolah Bapak Terli Tebering. Beliau selama menjabat telah membangun ruang perpustakaan, 2 ruang kelas baru, ruang komputer, ruang lab, biologi, dan lain-lain yang masih berguna hingga masa kini. Pengembangan adalah sekolah SMA Negeri 1 berdiri pada tahun 1943 dan dipimpin oleh kepala sekolah. Dasmi sendiri merupakan orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan SMA dari 2004 sampai 2013. Juga pemimpin yang paling aktif sebagai kepala sekolah yaitu Pak Menang Ginting dan Dasmi sendiri, yaitu sampai 10 tahun. Tema sebelum sekolah yang dibuat, kata ibu adalah kaya kita adalah. Ini dokumentasi dari hasil kerja kelompok 1 nah ya. Ya. Jadi Tutuplah. Ya, minta kayak biasa aja. Jadi sekian pemaparan kami mengenai sejarah penelitian kami mengenai berdirinya sejarah SMA Negeri Bidang. Bagi ada yang mau bertanya atau memberikan saran bisa katakan. Udah. Silakan. Demikianlah hasil pemaparan diskusi kelompok 1 di mana mereka membuat penelitian sederhana mengenai sejarah SMA Negeri 1 3 Binanga. Sekarang Ibu berikan kesempatan untuk kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1 ini untuk perbaikan hasil kerja mereka nantinya. Silakan.
Tadi kan udah kau saksikan, nak. Ada teman-teman. Nah, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kelompok 5? Ya, silakan aku. Jadi di sini saya ingin menanggapi saja bahwa presentasi kelompok kalian sudah bagus. Hanya saja jika bisa di dalam setiap penjelasan saya tambahkan yang menarik lagi di dalamnya. Sana. Baik, kami terima kasih. Ada lagi yang lain? Oh, ini nakku kan bisa foto-foto kepala sekolah dari awal sampai akhir kan ada di situ kan? Ada di kantor KEPSE ada. Itu terpampang semua itu. Itu tadi kawanmu tadi bilang kalau boleh bikin foto-fotonya, gambar-gambarnya supaya lebih menarik katanya. Ya bagus, terima kasih buat sarannya. Ke kelompok lain silakan yang mau memberikan pertanyaan kelompok 1. Nggak ada, Nago? Kalau nggak ada, Kenapa di sekolah kita ini dikatakan sebagai paya lintah, Nago? Bisa dijelaskan? Di sini tadi kalian bilang kan? Nah, sebelum dibangun sekolah ini dulunya merupakan paya lintah. kenapa kan itu? Paya lintah ini maksudnya apa gitu? Tolong diterangkan dulu. Ya, rawa-rawa. Kayak rawa-rawa. Memang dulunya ini rawa ya? Iya. Tahu dari mana kalian? Wawancara dengan siapa? Ibu Dede. Oh, Ibu Dede. Katanya. Makanya diberi nama paya lintah gitu. Paya itu artinya apa rupanya, Nak? Hah? Rawa, jadi lintah? Nggak pernah kepikiran dalam dirimu seperti itu. Kok dibilang sekolah SMA Paya Lintah gitu ya kan? Bukan dibilang SMA Negeri 1 3 Binanga, tapi sekolah Paya Lintah katanya gitu kan. Nah, langsung tahu orang ditujunya ke kita gitu. Jadi kata kelompok 1 dulunya Paya Lintah itu kayak rawa yang di dalamnya ada banyak lintah gitu. Makanya dulunya sebelum sekolah kita ini berdiri, ini merupakan daerah rawa-rawa yang ketika dibangun menjadi sekolah. Itu ceritanya, ya kan? Ya, Nah, kelompok lain yang memberikan pertanyaan lagi, silakan. Satu lagi, Nakku, ada tadi pertanyaan Ibu mengenai ya udah Pak Dasri Sembiring tadi ya. Kenapa kalian Pak Dasri Sembiring ini kalian sorot gitu nah? Nah, seakan-akan cuma dia aja tengok kalian tampilkan di sini gitu. Kenapa? Bisa jelaskan? Dia salah satu sekolah yang selalu salah dengan sekolah ini. Kenapa dibilang berpengaruh besar? Kan pasti ada penyebabnya kan? Nah. Karena biasa korban fasilitas gitu. Oh, jadi masa jabatan beliau perkembangan SMA ini lumayan pesat ya gitu. Sama Bapak ini nggak ada yang wawancara? Nggak jumpa kan bisa dari WA dan Facebook. Nggak berkawan di Facebook. Dia kan udah jadi mencalonkan diri jadi anggota dewan kan untuk ini. Kalian nggak kenal sama Bapak ini? Kan anak di sini juga dia, nak. Memang dia rumahnya di Medan. Tapi kan bisa kalau melakukan wawancara sekarang enak, nak. Bisa dari Facebook, dari WA, kalau tahu. Kurang apa kalian, ya kan? Coba kemarin kalau tanya ibuku mana WA Bapak ini, nah, Pak Menang, Pak Dasri, kan masih ada sama ibu. Nah, atau Facebooknya pun berkawan juga yang di situ semua.
Jadi dari siapa kalian tahu bahwa Pak Dasli ini apanya gitu yang memiliki Iya, dari wawancara Ibu. Oh, memang gitu kata Ibu itu. Masa pemerintahan Pak Dasli lah gitu. Hah, gimana kelompok ini? Terus, aduh. Kok nama kalian lagi di sini? Nah, di atas kan tadi nama kalian. Coba kok sebelum nanti kau kumpulkan benar-benar ini, perbaiki lagi nah ya. Masih ini Ada tadi. yang bantu. Baru nanti bisa kalian bikinkan ke dalam bentuk video. Nggak bisa. Ini kan PPT. Nah, PPT ini bisa kita jadikan ke bentuk video. Nah, belum tahu kan caranya. Nanti biar Ibu ajarin. Baru nanti kalian publikasikan di sosmed. Ya. Memang belum tahu kalian sama sekali membuat caranya. Nah, nanti Ibu kasih tahu ya. Yang pasti hasil kerjamu ini dulu nanti ya udah sempurna sih, ya kan, udah bagus. Tapi kita buat lagi lebih sempurna, ya. Nah, sampai sini dulu. Sudah paham kelompok satu? Kelompok lainnya sudah semua? Kalau sudah tutup diskusinya nanti. Kelompok lain. Baik, teman-teman, sekian dari pembahasan kami dari hari ini. Jika ada satu kata saya presentasi menyebabkan sekian dan terima kasih. Berikan informasi untuk kelompok satu. Sekarang Ibu mau kelompok 5 dulu. Udah kalian kirim? Ayo kelompok 5. Kalian kirim, nah? Mana kelompok kalian kirim kan ke grup SMA kelas kita? Biar Ibu tampilkan juga, biar bisa diambil oleh teman-temanmu. Walaupun tampilkan aja dulu ya. Nanti bikin dalam bentuk dokumen. Kirimlah biar kita tampilkan di ini biar bisa diamati temanmu. Saya buka diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Kami akan menjelaskan materi kami tentang perselisihan mereka sendiri. Jadi kami akan membacakan terlebih dahulu yaitu latar belakang. Kirimkan dulu ke kelas Muna biar Ibu tampilkan. Dalam itu pun bisa. Oh, di WA pribadi Ibu kamu kirimkan. Ya udah. Silakan.
Silakan bukan? Ini kami akan membacakan terlebih dahulu. Ya. Dari sekian banyak peninggalan dunia yang terdapat di masyarakat Karo, barangkali yang kepadanya telah melebihi usia bangunan candi adalah marga, yaitu marga sendiri. Kapan Sembiring menjadi bagian dari marga masyarakat Karo tidak diketahui pastinya, tetapi diperkirakan Sembiring ini adalah marga yang termuda dari 5 cabang marga yang ada di rumusan masalahnya. Yang pertama, apa saja pembagian marga Sembiring? Yang kedua, mengapa marga Sembiring yang dibantangkan memakan anjing dan ada yang tidak dibantangkan? Yang ketiga, marga Sembiring apa saja yang dibantangkan memakan anjing? Dan yang keempat, marga Sembiring yang boleh memakan anjing. Dan yang kelima, marga Sembiring apa yang bisa saling ngawini? Barangnya kami dapatkan dari ini. Berikutnya adalah pembagian marga Sembiring pada masyarakat Karo. Satu, siman biang yang artinya memakan anjing. Yang pertama itu Sembiring Brahmana. Nenek moyang dari Sembiring Brahmana ini adalah seorang keturunan India yang bernama Megit dan pertama kali tinggal di Tarukaman. Anak-anak dari Megit adalah Megit Brahmana yang keturunannya menyebar ke Bulan Julu dan Kaban Jahe. Bulan Brahmana menjadi cikal bakal Sai rumah bulan Tandok Kaban Jahe yang keturunannya kemudian pindah ke Bukit Kinaya dan keturunannya menjadi Semboyan Bukit Kinaya. Desa Bukit Kinaya ini Marga Brahmana memperoleh banyak kembali keturunan dari Bukit Kinaya. Bagian keturunannya kembali, kemudian pindah ke Pergesi dan dari Pergesi kemudian pindah ke Lembang. Sembiring Guru Kinayan. Sembiring Guru Kinayan terjadi di Guru Kinayan yakni ketika seorang keturunan dari bulan Brahmana menemukan bambu bertulis Pulau Kinayan Sirat. Di kampung itu menurut cerita dia mengajar ilmu silat dan dari situlah asal kata Guru Kinayan. Keturunannya kemudian menjadi Sembiring Guru Kinayan. Sembiring Depari. Sembiring Depari merupakan cerita menyebar di Surabaya, Besi sampai ke Langkat. Cerita ini masuk Sembiring Singomba, Kabupaten Karo. Nama kecil atau nama gelar turun laki disebut kencam dan anak perempuan disebut tajam. Sembiring Depari kemudian tetap menjadi Sembiring Busok. Sembiring Busok yang terjadi baru 3 generasi yang lalu. Sembiring Busok terjadi di Laut Primpon dan Kancar.
Sembiring Tolia. Marga Sembiring Tolia juga mengandung sejarah berasal dari India. Di Tolan di India mereka mendirikan kampung ini Tolia. Sembiring Tekang. Sembiring Tekang dianggap besar bersaudara dengan Sembiring Milala. Di Raya, Sembiring Tekang ini juga menyebut dirinya sebagai Sembiring Milala. Dan kedekatan kedua marga ini juga terlihat dari nama turun anak-anak mereka. Turun untuk marga Milala adalah jemput laki-laki di Sarinembah Sumbat atau laki-laki di beras tebu dan tekang wanita. Sementara itu, Rurun Sembiring Tekang adalah sambe atau laki-laki dan gadong atau perempuan pentakannya adalah kaban marga ini tidak boleh kawin dengan marga Sinulingga dengan alasan ada perjanjian karena anak marga Tekang diangkat anak marga Sinulingga. Sembiring Sinukapur. Sejarah marga ini belum diketahui pastinya. Mereka tinggal di pertumbukan Sidikapur dan Saringtonu. Sembiring Plawi. Menurut cerita Sembiring Plawi diduga berasal dari India, Palawak, pusat kekuasaan marga Plawi di wilayah Pangan. Bukantan terdapat seorang raja yaitu Sitakeling Berlapi. Menurut cerita di daerahnya sampai kota Binot di Pandan seperti di Plawi dan Laut Plawi di masa penjajahan Belanda, daerah Bukantan ini masuk ke wilayah mulai dan bikin kampung-kampung dan sendiri adalah Jahe, Kalibagi, Berbesi, Berbaji, Bekancan dan lain. Sembiring Gunung Haji. Marga ini terdapat di tengah dan Sembiring Depari. Sembiring Depari menurut cerita menyebar di Raya, Berbesi sampai ke Langkat. Mereka ini masuk Sembiring Nyombak di Kabupaten Karo, nama kecil atau gelar Rurun anak lelaki hitam dan anak perempuan disebut Kaza. Sembiring Depari kemudian tetap menjadi Sembiring Tok. Sembiring Tok ini terjadi baru 3 generasi yang lalu. Sembiring Tok terdapat di Laut Primbon dan Bekantan. Sembiring Keling. Menurut cerita lisan, Karo mengatakan bahwa Sembiring Keling telah meneliti Raja Aceh yang mempersembahkan seekor gajah putih untuk disembirkan. Sembiring Keling telah mengecat seekor kembung dengan tepung beras dan hujan pun turun dan unturlah tepung beras itu. Karena terpaksa Sembiring Keling bersembunyi dan melarikan diri. Sembiring Keling sekarang ada di Raja Bening dan Johat. Sembiring Simanbiang. Sembiring Simanbiang antaranya adalah Sembiring Kembaran. Asal-usul marga ini dari Kuala Anyer, Batu, kemudian pindah ke Panguluyung, terus ke Bangkok di Jambi, dan selanjutnya ke Tungkukan alas nenek moyang mereka bernama Panca Tampe Kuala berkat bersama rakyatnya menaiki perahu dengan membawa pisau kerajaan Brahma Pisau Barabari. Keturunannya kemudian mendirikan kampung Silalahi, Paroko, Tuma, dan Martongan yang menyebar ke liang Melar seperti kita Kota Belin, sampai Raya, Pola Tebu, Ujung Delong, Negeri Jahe, Gunung Meriah, dan lain-lain.
Yang kedua, sembiring keloko. Menurut cerita, sembiring keloko ini masih satu keturunan dengan sembiring kembaran. Marga sembiring keloko tinggal di rumah Tualang, sebuah desa yang sudah ditinggalkan antara Kuala Tepu dengan Sampuraya. Marga ini sekarang terbanyak tinggal di pergendangan. Beberapa keluarga di Buah Raya dan Lima. Yang ketiga, sembiring Sinulaki. Sejarah marga sembiring Sinulaki dikatakan juga masih sama dengan sejarah marga sembiring Kembaran karena mereka masih dalam satu rukun. Marga Sinulaki berasal dari Sinulaki. Yang keempat, sembiring Sinupayo. Marga ini menurut cerita bersaudara dengan sembiring Kembaran. Mereka tinggal di Jumaraja dan Ayo nak, kita kelompok 5. Atau kita nggak banyak, 3 kelompok lagi belum tampil ini. Kesimpulannya, adanya perbedaan antara Siman Biang dan sembiring Silaman Biang merupakan kelanjutan kisah dan pelarian sembiring Keling setelah menipu Raja Aceh, yaitu dengan persembahan seekor gajah putih, padahal sesungguhnya adalah seekor kerbau yang diikat dengan tepung merah. Namun teman pada saat persembahan hujan turun sehingga tepung beras yang melumuri kerbau luntur sehingga harus melarikan diri dari pelarian. Ia menemukan jalan dan satu-satunya jalan hanya menyeberangi sungai. Sembiring Keling tersebut tidak dapat berenang sehingga dia bertempat siapapun yang dapat menolongnya akan diberikan imbalan dan sesuai. Ternyata ada seekor anjing yang menolongnya sehingga ia selamat sampai ke seberang dan dapat meloloskan diri dari kejaran pasukan Raja Aceh setelah diselamatkan oleh anjing itu. Akhirnya ia bersumpah ia saudara-saudaranya dan keturunannya tidak akan makan anjing sampai kapanpun. Akibat dari sumpah tersebut akhirnya semua marga sembiring berasal dari India belakang serta keturunannya menanggung akibatnya. Sampai saat ini, yaitu apabila ada keturunannya yang memakan anjing akan mengalami gatal-gatal di tubuhnya. sekian penjelasan kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan. Udah, demikianlah hasil presentasi atau pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok 5. Untuk kelompok lainnya mempersilahkan. Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, persilahkan. Ayo, yang lain mana ini nak? Silakan. Dalam materi kalian sembiring penyekat dan sembiring penyekat. Kalau boleh tahu, seperti ini. Sembiring apa tadi? Sama sembiring? Nah ini ya. Sembiring tekang dia dekat dengan saudara-saudara di Barayas. Nah, bisa kalian jelaskan? Silakan aku. Tidaklah. Kami akan menjawab dari Pertanyaan. Perjanjiannya karena diangkat anak muda sejuling mereka kan. Ini kan perjanjian. Perjanjiannya ya mereka tidak boleh
malah menikah gitu. Nah, meskipun dia dianggap karena diangkat menjadi anak marga Tinulingga begitu. Paham nak? Nah, silakan. Kelompok lain. Kan bilang sendiri emang belum. Satu orang aja yang jawab aku. Kalau dia anjing, badannya nggak terlalu gitu, karena dia bersumpah itu siapapun yang belumnya, nah yang karena terlalu anjing dia gitu kan, kalau dimakannya itu gatal-gatal. Dari mana kau dapat informasi itu? Jangan kita orang siapa? Iya, gimana kelompok 5? Ya, makanya dilakukan verifikasi. Enggak banyak dia beritanya tidak benar apa mana verifikasi. Berarti kalian berjalan langkah-langkah ini tidak baik. Gimana kelompok 5? Hasilnya pun kacau kali, mau tengok ini hasil kalian ini mana yang apa gitu. Nggak berurutan. Rumusan masalahnya ini pun terlalu banyak. Ibu bilang kan, bagusan dia singkat, sedikit aja, ya kan? Tapi udah jelas dia jawabin dong. Ibu aja udah nggak tahu arah tujuan penelitian kalian itu yang mana gitu. Makanya ibu bilang kemarin waktu pertemuan kita minggu lalu itu kan dikurangin. Ternyata nggak kalian kurangin juga. Gitu. Gimana kelompok 5? Bisa kalian perbaiki? Berarti adakan lagi kembali verifikasi. Periksa kebenarannya, ibu bilang. Semua yang di sosmed itu nggak semuanya benar. Nah, makanya ada verifikasi kalau dalam penelitian sejarah. Nggak usah dulu di sosmed. Orang aja pun bisa yang salah-salah dikasih tahu, ya kan? Nah, makanya kita harus betul-betul mencari sumbernya. Sebelum kita mempelajari penelitian, sudah kita pelajari dia sumber sejarah, historiografi gitu. Nah, ya itu makanya lebih memahami kan mencari sumber itu bagaimana, sumber primer, sekunder. Nah, kalau udah dia primer baru itu udah terpercaya sumbernya gitu. Kan kita pelajari sebelum itu gitu. Jadi kayak mana kelompok ini? Ya udah kalau gitu tutup dulu. Ya, silakan kelompok 2. Sekarang kelompok 4, ayo 4. Singkat-singkat aja minggu. Ini kan buat yang contoh
orang yang memainkan instrumen. Terus dari PDF itu nggak bisa dia muter langsung, dan ibu ada firman. Ya, kirim sama ibu. Yang mana mas hasil kerja kalian ini nak? Ini bu, yang paling bawah ya. Alat musik. Untuk yang lainnya mau ditanggapin, kalau bukan apamu handphonenya di atas dulu semua, jangan ada yang megang handphone. Untuk kelompok yang nggak presentasi, lihat hasil kerja temanmu ke depan. Silakan aku. Selamat pagi menjelang siang. Paling kami di minggu semalam yaitu tentang musik tradisional Karo yaitu sapi. Terutama perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susiani Subakti. Nama saya Nubula Anastasi. Nama saya Nubula Rosa. Saya dia Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Dimulai dari saudari Nurul. Pertama kita akan membahas apa itu kulcapi. Kulcapi adalah alat musik tradisional suku Karo yang kerap dipakai sebagai pembawa melodi utama. Kulcapi memiliki bentuk menyerupai gitar, namun dengan ukuran yang lebih kecil dan terdiri dari 2 senar. Orang yang memainkan kulcapi disebut sebagai pekulcapi. Jadi rumusan masalah yang kami buat adalah: 1. Dari mana kulcapi itu dibuat? 2. Apa fungsi atau kegunaan kulcapi bagi orang Karo? 3. Apakah kulcapi masih dipergunakan masyarakat Karo hingga sekarang? 4. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan alat musik tradisional kulcapi? Kayu keras, kayu pembuang, bertanduk, nangka, kuala. Dan untuk senarnya terbuat dari akar pinau, tetapi akhir-akhir ini tetap digantikan dengan kawat baja. Fungsi dari kulcapi bagi orang Karo. Fungsinya kulcapi melibatkan aspek budaya, seperti upacara adat, ritual keagamaan, dan hiburan komunai. Selain itu, kulcapi juga sering digunakan untuk mengekspresikan identitas dan warisan budaya orang Karo. Bagaimana perkembangan kulcapi pada masa sekarang? Bahan kulcapi saat sudah sangat berkurang. Memang ada beberapa komunitas mungkin masih menggunakan kulcapi secara tradisional, seperti pada saat dan tahun, acara adat, dan lain-lain. Sementara itu, orang-orang lebih cenderung memilih atau menggunakan alat musik modern. Bagaimana cara melestarikan alat musik tradisional tersebut? Untuk melestarikan alat musik tradisional, pertama, penting untuk memahami cara pembuat, memainkan, dan merawatnya. Selanjutnya, aktif ikut serta dalam komunitas musik tradisional, mendukung acara budaya, dan mengajarkan generasi muda. Jangan lupa dokumentasikan pengetahuan tentang alat musik tersebut agar bisa diwariskan secara lebih luas. Contohnya adalah Jati Raju Subiring, seorang milenials atau Karo yang kini konsisten memopulerkan musik Karo. Dia memilih kulcapi sebagai media sosialisasi budaya Karo. Dia membawa alat musik tradisional Karo sampai ke ICT. Manfaat dari peneliti alat musik tradisional. Peneliti alat musik tradisional memberikan manfaat berupa pemahaman mendalam terhadap warisan budaya, kelestarian tradisi, kembang keterampilan, dan pemberdayaan komunitas. Semuanya berkontribusi pada keberlanjutan dan penghargaan terhadap kita budaya yang unik. Jadi kesimpulan yang kami ambil adalah
Kulcapi adalah alat musik tradisional yang memiliki peran penting dalam pelestarian dan peningkatan kekayaan budaya Indonesia. Dengan memahami, merawat, dan mempromosikan kulcapi, kita dapat melestarikan identitas lokal, memperkarya seni musik tradisional, memberikan inspirasi untuk kreatif baru, dan mendukung pelajaran serta penghargaan terhadap warisan nenek moyang. Kesimpulan ini menegaskan betapa pentingnya upaya bersama dalam merawat dan menghargai nilai-nilai budaya yang terwujud dalam alat musik tradisional seperti kulcapi. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada teman-teman yang mau memberikan kritik atau pesan untuk kami, silakan. Ini ya. Ini adalah contoh Iringan dari kulcapi tersebut. Udah semua? Perhatikan ya, ini alat kulcapinya katanya. Udah, kalau demikian silahkan. Siapa yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok 4? Ibu berikan waktu. Silakan. Empat. Siapakah tokoh yang pertama kali jadi itu dan kenapa dia berbicara buat Siapa tokoh yang pertama kali katanya? Sebelumnya kami minta maaf karena pertanyaan dari kalian tidak terjawab kami karena informasi mengenai tokoh pertama yang membuat kulcapi tidak terdokumentasi dengan baik dalam catatan sejarah. Kulcapi adalah alat musik tradisional yang telah ada sejak zaman kuno dan sulit untuk menentukan satu tokoh yang secara khusus menciptakan alat musik ini. Kulcapi memiliki variasi yang di berbagai budaya dan perkembangan mungkin melibatkan kontribusi dari berbagai komunitas sepanjang sejarah. Jadi siapa orang pertama sekali itu tidak dapat diketahui, ya kan? Ini sama ini kayak folklore itu, ya folklore itu sama kayak peninggalan-peninggalan zaman manusia-manusia zaman dulu. Ya kan, zaman-zaman praksara juga alat-alat musik seperti ini sudah bermunculan Diana. Kenapa? Alat musik ini dulunya zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, zaman Neolitikum lah. Di situ masyarakat Indonesia sudah mulai bercocok tanam, ya kan? Jadi banyak bermunculan di situ hasil cipta karya manusia. Karena apa? Misalnya seperti alat-alat musik gitu, menunggu hasil panen mereka, ya kan? Karena kalau dulu panennya sama sekarang itu beda, nak. Ya, kalau sekarang 1 bulan udah bisa panen kau bikin, ya kan? Saking canggihnya zaman gitu. Kalau dulu ya lama kali baru bisa panen. Kau tanam jagung tak mungkin. Masa ibu aja pun dulu anak-anak itu 6 bulan baru ya panen gitu, nak. Kalau sekarang udah 3 bulan panen, ya kan? Apalagi zaman dulu mungkin bertahun-tahun gitu. Jadi menunggu hasil panennya mereka itu banyak menciptakan gitu. Kayak permainan juga nanti, alat-alat musik gitu, nah ya. Jadi siapa penciptanya itu belum sampai sekarang belum bisa kita dapatkan, ya kan? Yang pasti kelompok 2 tadi bilang bahwa kulcapi ini merupakan alat musik tradisional masyarakat yang berasal dari daerah Garut. Silakan. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Nggak ada? Kalau nggak ada tutup, nah biar kita tampilkan kelompok lain. Pemaparan dari kami teman-teman. Jika ada yang tanda, sekian dari kami. Terima kasih. Berikan kelompok 4. Kelompok 4 juga dari tengah video, nggak belum? Jadikan nanti ke video ya.
Silakan kelompok 2. Irli. Wita, udah selesai, Bu. Udah? Kameranya mati ya, Bu? Wita. Iya, Pak, mati. Cek lagi kameranya, Bu. Dan lanjutkan ya. Iya, Pak.
Selamat siang teman-teman. Ini kami dari kelompok 3 ini merupakan hasil dari diskusi kami. Di sini kami membahas tentang udara cinta. Di sini perkenalkan saya Evaldo sebagai ketua kelompok. Sama saya Ya. Cara Cimpa. Cara teman-teman. Cimpa merupakan kuliner khas Karo yang disajikan saat perayaan acara adat seperti berkam-berkam. Selain itu, Cimpa biasanya bisa dibuat tangan dalam pergaulan supaya memiliki arti mempererat persahabatan dan kekeluargaan. Pada dasarnya, Cimpa memiliki beberapa jenis sebagai Cimpa tuang yang dimasak dengan cara digoreng. Cimpa mata, bahannya dicampur tanpa dimasak. Cimpa buahan yang dimasak menggunakan bambu. Ada juga Cimpa gulame yang dibikin seperti bubur dan ada Cimpa umum yang dibikin dan lebih sering dapat perayaan. Cimpa memiliki rasa manis dan gurih karena bahan dasarnya dari kelapa dan isian gula merah. Saat ini Cimpa mudah ditemukan di penjual kue di pasar tradisional. Rumusan masalah: 1. Data Cimpa. 2. Jenis Cimpa. 3. Bagaimana cara membuat Cimpa? Tujuan penelitian: 1. Mengetahui sejarah pembuatan Cimpa. 2. Mengetahui cara membuat Cimpa. Dan 3. Mengetahui jenis Cimpa. Sumber informasi yang didapatkan dari internet. Jadi kita masuk ke dalam bahasan yaitu sejarah. Cimpa adalah makanan yang dibuat dari beras ketan merah atau di dalam beras ketan merah dimasukkan gula merah atau gula aren yang telah dicampur dengan kelapa parut. Cimpa biasanya disajikan dalam pisang. Cimpa biasanya dimasak dengan liquid. Cimpa adalah salah satu makanan yang sangat penting bagi orang tua. Cimpa harus ada di setiap pelaksanaan acara-acara adat di desa. Cimpa harus dihadirkan saat berlangsungnya acara pesta adat, pernikahan, berganti tahun atau ulang tahun, dan kematian. Jika dalam pelaksanaan acara dan hadirkan Cimpa, maka acara adat tersebut dianggap kurang dan tidak sempurna. Jenis-jenis Cimpa tadi yaitu Cimpa umum, Cimpa tuang, dan Cimpa. Cara membuat Cimpa: 1. Bahan bahan: 350 gram tepung ketan, 350 gram tepung beras, 750 gram gula merah, setengah butir kelapa parut, 25 lembar daun singkong atau bunga singkong, 1 jahe ruas, nggak pakai juga nggak pakai, 1 simak. Secukupnya garam, secukupnya lada, 500 ml air, minyak untuk meluruskan ke dalam. Langkah-langkah membuat Cimpa yaitu: 1. Membersihkan daun singkong dan siapkan bahan. 2. Campurkan kedua tepung dalam satu wadah. 3. Siapkan wadah untuk membuat Cimpa. Pertama, tuangkan dan didihkan 500 ml air. Lalu masukkan semua gula merah, masak sampai kue agak kental, kemudian masukkan parutan kelapa.
Aduk terus sampai air mendidih atau tambahkan sejamput garam, beri air sedikit demi sedikit sampai adonan jelas dan jangan sampai langkah-langkah membuat jumpa yaitu siapkan semua adonan dan dalam itu buat adonan kira-kira 1,5 cm. Lalu bikinkan di dalam seafood yang sudah dioleskan ke ini minyak. Beri isian cinta yang pastikan adonan tersebut menutup rata isinya dan kemudian berbeda cinta. Kukus kira-kira 20 menit sampai cinta terlihat hijau kecoklatan. Dimakan saat musim hujan dengan teh manis kopi, pasti rasanya enak. Terima kasih. Dan kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi kami adalah bahwa setelah makan kastara yang sampai saat ini masih sangat dijaga. Selain rasanya enak dan cara buatnya juga mudah. Jika setiap acara besar di dalam karo atau acara seperti acara pesta adat tadi, tetap dihadirkan cimpa. Nah, maka itu cimpa sangat bersejarah di dalam. Jadi, Sekian dari yang teman-teman kami, terima kasih dari kita, ada yang masih kelas, terima kasih. Dan bikin pertanyaan kelompok ya sekarang itu tanggapan dari pertanyaan kelompok 3 ini ya ada di Apa juga saya akan menjawab tadi. Cimpa dikatakan sebagai makanan khas Karo, karena pada awalnya cimpa itu dibuat ala Karo dan berada di tanah Karo karena untuk acara-acara Amerika. Sehingga cimpa tersebut menjadi makanan khas yang dihadirkan dalam acara. Sekarang setelah kita jumpa makin semangat. bagaimana? kalau tanya apa cimpa itu kamu lupa karena mungkin orang kepikiran kalau nama cimpa itu paling sebelum makanan. Kelompok 3 di belakangan mungkin penelitian mereka nggak kesulitan belum Sekian dari teman, terima kasih. dan yang kita di mana kita jadi
Itu akan kau menjalani dengan baik, ya. Dan menjadi dan sama guru luar untuk bintang jawabnya. Dari sini dulu ada pertanyaan ya. Itu waktu kamu kerjakan ini yang diperhatikan saya dari Google Chrome. Kasih waktu 5 menit. Belajar mengerjakan dengan teman-teman. Silakan itu. Kelasnya yang punya
Centang. Kita mau juga biar begitu. Untuk pengobatan sebenarnya. Ketika semuanya tulis nama tulis bagi yang sudah menyelesaikan aku jangan nah tentang ya. Ayo, kita yang mengerti pada ya sampai sini dan kali di rumah ya.
Pakai.